Halo teman-teman, di video kali ini kalian akan diajak memahami tuntutan massa terbesar di era Soekarno dan pelajaran apa saja yang bisa kita ambil di masa kini. Oke, langsung saja kita mulai. Pernahkah kalian merasa kekuatan paling besar di sebuah negara adalah suara rakyatnya? Suara yang bisa menggulingkan kekuasaan, mengubah arah sejarah, bahkan menentukan nasib sebuah bangsa. Pada tahun 1960-an, di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Indonesia adalah panggung besar bagi aksi massa. Aksi-aksi ini bukan sekedar unjuk rasa, ini adalah manifestasi dari semangat zaman. Rakyat turun ke jalan bukan hanya untuk menuntut, tapi untuk menunjukkan dukungan. Sebagaimana kita ketahui, Soekarno adalah seorang orator ulung. Ia mampu membakar semangat rakyat dengan pidato-pidatonya. Ia tidak hanya memimpin dari istana, tapi ia berjalan di tengah-tengah rakyatnya, mengajak mereka berpartisipasi dalam revolusi. Ia menyatukan mereka di bawah panji-panji persatuan, melawan neokolonialisme dan mendukung pembebasan Irian Barat. Namun, di akhir masa kekuasaannya, aksi massa ini juga menjadi sebuah bumerang. Pada tanggal 10 Januari 1966, sebuah gerakan pelajar dan mahasiswa yang menamakan diri KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia melancarkan sebuah protes besar. Mereka tidak lagi mendukung, melainkan menuntut. Tuntutan mereka dikenal dengan nama Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat. Isi dari Tritura ini yaitu yang pertama, pembubaran PKI atau Partai Komunis Indonesia. Kemudian yang kedua, perombakan kabinet Dwi Kora, dan yang terakhir, penurunan harga barang-barang dan perbaikan ekonomi. Jadi kalau dulu masa menuntutnya itu simple ya, yang pokok-pokoknya saja 3, kalau sekarang kan banyak, 17 plus lagi 8. Bagaimana menurut teman-teman? Ini adalah gelombang aksi massa yang luar biasa. Mahasiswa, pelajar, dan masyarakat berbondong-bondong turun ke jalan, mengutuk ketidakstabilan politik dan ekonomi. Mereka merasa bahwa pemimpin yang mereka hormati tidak lagi mendengarkan aspirasi mereka. Aksi ini adalah cerminan dari frustasi kolektif dari rakyat yang merasa lelah dengan janji-janji politik dan kesulitan ekonomi. Aksi massa Tritura ini pada akhirnya menjadi salah satu faktor kunci yang mengakhiri era kepemimpinan Soekarno dan mengawali masa Orde Baru. Rakyat dengan suaranya telah mengubah arah sejarah kepemimpinan bangsa Indonesia. Sekarang, mari kita lompat ke masa kini. Kisah aksi massa di era Soekarno sudah lama usai. Namun, apakah kita sudah benar-benar bebas dari masalah yang memicu aksi-aksi itu? Hari ini kita masih sering melihat aksi massa. Namun, apa motifnya? Apakah masih untuk memperjuangkan keadilan yang hakiki? Atau hanya untuk kepentingan kelompok tertentu? Apakah kita masih bersatu di jalanan? Atau justru terpecah belah oleh narasi yang saling bertentangan? Kita sebagai massa atau sebagai rakyat harus pandai dan cerdas. Cerdas dan waras. Jangan mudah terprovokasi oleh framing media. Agar pergerakan kita, tuntutan kita sesuai dengan hati nurani, bukan pesanan dari para mafia atau para koruptor atau pihak asing yang memiliki kepentingan di Indonesia. Kisah Tritura adalah sebuah peringatan. Peringatan bahwa kekuatan rakyat jika tidak disikapi dengan bijak bisa menjadi senjata yang mematikan. Senjata yang bisa digunakan untuk membangun, tapi juga bisa digunakan untuk menghancurkan. Ini adalah pengingat bahwa persatuan kita tidak boleh dianggap remeh. Kita harus terus merawatnya, menghargai setiap perbedaan, dan memastikan bahwa setiap aksi massa yang kita lakukan benar-benar lahir dari hati nurani, untuk kebaikan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Mafia, koruptor, pihak asing, atau para politikus rakus yang bisa mengadu domba kita sebagai rakyat kapan saja. Oke, itu saja. Terima kasih
sudah mendengarkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa ikuti channel ini agar teman-teman semua tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan menarik lainnya. Bye-bye.